didn't we? Our plan was that we would stick around for another. Ada yang ngetik pintu 7. Kita lihat yuk. Kok nggak ada siapa-siapa? Apa kita salah dengar? Udah yuk, kita masuk lagi. Apa karena kita salah dengar aja? Aku mau tidur duluan ya, Kak. Aduh, siapa sih yang ngetuk pintu jam segini? Udahlah, Kak. Jangan dibuka. Paling orang iseng lagi. Kita coba cek lagi. Siapa tahu emang bener genteng. Aduh, beneran kena jebakan orang iseng. Hei, orang iseng. Kalau ketahuan, awas aja. Nggak ada ampun ya. Hai Kak, itu barang baru Kak? Iya, barang baru. Tolong dipajang di display ya. Kalian lagi ngomongin apa sih? Serius banget. Semalam, diisengin orang Kak. Toko diketuk terus sama orang iseng bikin kesel. Oke Kak, biar aku yang pajang aja. Walah, ada-ada aja. Iya, Ju, tolong dipajangin ya. Semalam emang berapa banyak ketukan pintu? Kurang tahu Kak tepatnya. Mungkin 3-4 kali Kak. Tiap disamperin dan ada orang. Kalian udah lapor sama petugas polisi? Belum sih Kak. Ya udah sih, kita anggap orang iseng aja. Gak begitu kita tanggapi. Oh gitu. Ya udah, lihat lagi aja nanti malam kalau yang ketuk pintu langsung lapor polisi ya. Takutnya bukan hanya iseng tapi ada modus berbuat jahat juga. Iya Kak, nanti kalau ada lagi kita langsung telepon polisi. Wow, banyak banget barang barunya. Dan gemes-gemes nih, semuanya perlengkapan sekolah. Iya Halimah, kalau gitu aku pamit pulang ya. Titip toko, dan kalau ada apa-apa kamu boleh telepon aku atau langsung telepon polisi aja. Iya Kak, hati-hati di jalan ya. Kakak mau pulang ya? Iya Ju, aku mau pulang dulu. Mau cek kepindahan salon dan kontrol warung sebelah juga. Kalau gitu semangat ya Kak. Hati-hati di jalan. Ih Ju, tolong pajang seragam baru itu di manekuan terus kamu upload ya. Supaya orang tahu ada seragam baru. Oke siap Kak, laksanakan. Rumahku sih nggak diketuk. Kalau tetangga di samping rumah diketuk. Tadi pas berangkat ke sini, ibu-ibu komplek pada bahas ketukan pintu. Kosanku juga kena teror Kak. Untungnya sih kamarku enggak. Cuman 5 kamar di lantai 1 yang dapat teror. Siapa ya kira-kira? Orang iseng? Atau bahkan mungkin bukan orang? Mungkin sih orang iseng. Tapi ya aku dengar rumor memang bisa jadi gangguan dari makhluk halus. Kalau zaman dulu sih terkenal dengan teror kolor ijo. Kolor ijo? Apakah dia hantu? Bukan. Dia bukan hantu. Dia itu orang yang belajar ilmu hitam gitu. Dan korbannya perempuan. Dulu sempat trending. Gak tahu Pak. Ketukan pintunya bikin saya parno dan gak bisa tidur. Bapak gak lihat mata panda saya? Iya, Bu. Saya percaya karena yang mengadu hal yang sama, bukan hanya Ibu. Iya, Pak. Makanya tolong dong cari solusi. Karena jujur bikin ganggu. Pasti, Bu. Kita dengar semua keluhan masyarakat. Dan secepatnya kita akan tindak lanjuti, Bu. Udah, kesekian laporan soal ketukan pintu misterius. Iya, mana dicek di CCTV nggak ada siapa-siapa. Siap-siap deh kita patroli malam. Ada kelakuan orang iseng ini. Sejauh ini sih, aku belum dapat info pasti. Teror ketukan pintu itu siapa pelakunya? Masih didalami sama pihak kepolisian. Katanya sih, upaya polisi akan ada patroli malam. Syukurlah, setidaknya polisi bertindak cepat. Mudah-mudahan cepat ketemu pelakunya. Tapi aku curiga kolor hijau, Kak. Kolor hijau? Itu sih yang bikin rame zaman dulu ya? Emang masih zaman? Oh iya Dini, kira-kira salon siap operasional lagi kapan nih? Mudah-mudahan besok Kak, kita udahan beresin hari ini. Oke deh kalau gitu. Biar aku cepet room touring juga salonnya. Mbak Halimah, tinggal di toko kan ya? Semalam ada gangguan gak ke toko? Gangguan ketukan pintu. Iya Bu, saya sama Juju tinggal di toko. Iya, kami dapat gangguan juga Bu. Oh alah, ternyata paling banyak gangguan di kompleks kita. Nanti laporan ke Pak RT ya, biar didata. Iya Bu, nanti saya laporkan ke Pak RT. Dengan siapa saya bicara? Saya Zahra. Kak Zahra, bisa ceritakan kejadian semalam? Bisa Kak, begini ceritanya. Sepulang kerja aku mandi dan bergegas tidur. Sekitar jam 9 malam, karena lelah aku langsung ke tempat tidur. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kosan. Aku pikir ibu kos. Langsung aku samperin, tapi pas pintu dibuka, di luar gak ada siapa-siapa. Gak mikir panjang, aku masuk lagi. Baru beberapa langkah ada ketukan pintu lagi. Lalu aku samperin lagi keluar. Tapi tetap gak ada siapa-siapa. Aku lanjut tidur lagi. Karena benar-benar lelah sepulang kerja. Hampir terlelap terdengar kembali suara ketukan pintu. Dengan kesal aku buka kembali pintu kamar. Dan ya, di luar gak ada siapa-siapa lagi. Dilihat ke bawah aku lihat ada cairan hijau aneh. Gak mikir panjang aku telepon polisi.
Oke, terima kasih Kak Zahra atas ceritanya. Sekarang, saya mau nanya. Kepala Polisi City Life, Pak, apakah betul terdapat cairan yang mencurigakan setelah ketukan pintu? Iya betul. Cairannya sudah anggota kami amankan. Dan ini dia cairannya. Kita akan memeriksakan cairan ini ke lab. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu panik atas teror ini sebagai Pak RT kompleks ini. Saya akan menghimbau tetap waspada. Kami akan menambahkan anggota ronda untuk dibagi di beberapa titik. Saran juga aktifkan CCTV di masing-masing rumah. Bagi yang punya, polisi akan berpatroli malam. Tutup pintu dan jendela. Bila ada orang yang mencurigakan, ataupun ada kejadian teror ketukan pintu lagi, kalian bisa hubungi nomor yang sudah saya sebarkan melalui grup komplek, atau yang saya tempel di papan pengumuman. Beritahu anggota keluarga lainnya untuk selalu waspada.